Kau berada saat ini, marilah setiap kita saat ini membuka hati kita, membuka mata hati kita untuk memuliakan dan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Buka mata hati kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan penuh syukur. Mari bersama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Buka mata hati kami Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Sambil mengangkat tanganmu katakan, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari katakan, open the eyes of my heart, Lord. Bukalah mata hati kami Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu. Kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Bersama katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Katakan, see you High and lifted up, shining in the light of your glory. pour out your power and love As we sing holy, holy, holy. See you high, and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sekali lagi bersama para pemuji katakan, open the eyes. of my heart, Lord. Kami membuka mata hati kami Tuhan. Eyes of my heart, I want to see you. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sambil mengangkat tangan katakan, See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Katakan, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Kau kudus. holy, holy, holy. I want to see you. Singing holy. Holy, holy, holy. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Holy, holy, holy. I want to See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted
holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Engkau kudus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Mari katakan holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 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 Yang mau melihat kemuliaan Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Mari sembah Dia di dalam kekudusan. Oh haleluya. You are holy. Kami buka mata hati kami Tuhan, untuk datang di bait-Mu menyembah-Mu, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami. Oh haleluya. Dimanapun saat ini engkau berada, yang menyaksikan tayangan ini, hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika engkau menyembah, ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan menjamah, Tuhan melawat-Mu dengan keajaibannya, dengan pertolongannya yang tidak pernah engkau bayangkan. Oh haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pertolongan kami, penghiburan kami Tuhan. Kau sukacita kami, yang kami sembah dalam Yesus. Ya namase nayaramu. Buka hatimu lebar-lebar, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu ke surga. Nikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Shikara ya rabara ya rabara ya rabara, shakara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara. Hiya rabara ba shakara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara. Urabara shakara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara. Saatnya engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran, menikmati segala kemurahan, menikmati segala kebaikannya dalam hidupmu. Tiada tempat yang lebih indah selain di dalam kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang kudus, menyembah Engkau Allah yang kudus, yang mencurahkan segala kemuliaan-Mu bagi kami. Tiada perkara yang mustahil, tiada perkara yang tidak mungkin ketika kami menghadapi kehidupan ini bila bersama Engkau. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau pertolongan bagi kami di dalam kesesakan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman
dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari bersama katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya keajaiban Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau ajaib Bagiku tak ada yang tak mungkin. bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau Ajaib bagiku. tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Engkau ajaib. Ini yang selalu kami pegang, Tuhan. Katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, Tiada yang mustahil. mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari dengan kesungguhan katakan, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, Tiada yang mustahil. mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan iman lebih lagi katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita sembah Dia. Hurra pada syakadaya rabadaya rabalaya 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 rabalaya. Ketika kami menyembah-Mu, ketika kami menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau beri berkat-berkat-Mu. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ia pada syalaya rabalaya 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 rabalaya. Kekuatan pengharapan Engkau turun melawat setiap umat-Mu, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dimanapun. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka.
Oh, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami di dalam keadaan apapun. Setiap tetesan air mata kami Kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu dalam kondisi apapun. Mari sembah Dia yang sudah dikandung bahasa roh dapat berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan, Tuhan Yesus Engkau ajaib. Tuhan Yesus Engkau luar biasa bagi kami. Oh, Rabbana kana ya Rabbana ya Rabbana Mari bersama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Bersama-sama boleh bangkit berdiri, kau bersama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mari sekali lagi katakan, sungguh kami percaya, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Maka kami bernyanyi dan bersorak-sorai Tuhan, nyanyi dan bersorak-sorai, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya bukan Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya bukan Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia dan katakan, nyanyi dan bersoraklah,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Terima kebaikan kemurahan Tuhan di tahun dimensi yang baru. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan, shalom. Kita bersyukur pada hari Minggu ini tanggal 19 Juli kita bisa bersama-sama beribadah online. Dan saudara, di mana hari-hari ini saudara harus percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa tidak pernah dengar oleh telinga, apa tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan yang sediakan dalam kehidupan kita. Dan seberapa banyak yang percaya bahwa Dia sanggup untuk memulihkan keadaanmu, sanggup untuk memberkati engkau. Boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan pada Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang wanita saja bisa pujikan pujian ini dari awal. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu ya Tuhan yang pria bersama dengan saya kan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Bersama-sama, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bersama-sama, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya Kau adalah Allah sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberkati kami. Biarlah izinkanlah kami kembali Tuhan. Kami mempersembahkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Mari sembah, mari sembah. Haleluya, haleluya. Kami percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub sambil memberkati kami, sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Ora bara segala bala bu. Jesus, Jesus. Haleluya. Ora bara segala bala bu. Jesus, Jesus. Haleluya. Kami percaya Engkau sedang memberkati umat-Mu pada hari ini. Mereka yang datang dalam nama Tuhan, yang mereka datang dengan kerinduan hati yang menyenangkan Tuhan. Ora bara segala bala. Haleluya. Ora bara segala bala. Ora bara segala bala. Ora bara segala bala. Engkau lawat kami ya Tuhan. Ora bara segala bala. Oh Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tengah kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Pembina kami, Pendeta Niko Nyotor Harjo. Biarlah Gembala kami boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan. Boleh menjadi rema, tuntunan, boleh membangun kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.
Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacobs bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia.
Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020. Para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20 ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan.
ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Betel, Yeriho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali. Sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yeriho. Yeriho adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yeriho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Apa ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Yang keenam, Elisa pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh. Berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Ora bala bala. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima, 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 terima. Urala basikala la bala. Terima, terima, terima. Uria la la bala 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 bala. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Urala bala bala bala. Oh, berkati anak-anak, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa,
upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, shalom, saya percaya seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah online diberkati oleh Tuhan. Saudara, gereja memberikan kesempatan pada jemaat untuk menjadi berkat buat rumah Tuhan. Saudara bisa mentransferkan ke rekening yang tertera di layar saudara.
Saya percaya, saudara, pada saat engkau menjadi berkat, maka Tuhan yang kau sembah sanggup memberkati dari surganya yang mulia. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara arahkan itu saudara kepada Tuhan. Buka kedua tangan saudara. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.